absen 1 dari absen 5 tentang definisi, teori, dan konsep perdagangan internasional. Nama saya Ahmad Tadik Nurhamid, absen 1. Nama saya Alfia Faikotul Hima, absen 2. Nama saya Dika Tegar Tritama, absen 3. Nama saya Andi Ardian Nugroho, absen 4. Nama saya Dika Hidayatun Nisa, absen 5. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Agar mendapat keuntungan, setiap negara membahas dan menyiasati model perdagangan internasional seperti apa yang dapat saling menguntungkan. Terdapat dua teori tentang perdagangan internasional. Oleh karena itu, perdagangan nasional itu sangat penting yang dapat dilihat dari luasnya spesialisasi dalam masyarakat. Bahkan dalam masyarakat yang paling primitif, orang bekerja sama dalam penggunaan sumber daya mereka yang terbatas. Karena melalui kerjasama lebih banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh mereka daripada jika setiap orang mencoba untuk melakukan banyak pekerjaan yang berbeda sekaligus. Tingkat tinggi spesialisasi dalam masyarakat membuat standar hidup semakin tinggi dan persediaan barang dan jasa lebih banyak. Spesialisasi tidak dapat terjadi, misalnya tukang sepatu tidak dapat berkonsumsi hanya sepatu. Di samping itu, dia juga membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Oleh karena itu, dia menukar surplus produksi sepatunya dengan apa yang khusus dihasilkan oleh orang lain seperti petani, nelayan, produsen mobil, dokter, dan penjahit. Pertukaran seperti ini disebut dengan perdagangan. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang sama biasanya disebut perdagangan dalam negeri. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda disebut perdagangan internasional. Negara-negara tidak dapat hidup sendiri. Setiap negara cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Proses ini membawa pembagian kerja internasional yang memungkinkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia bagi semua negara. Oleh karena itu, pembagian kerja internasional bagi semua negara, pembagian kerjasama internasional, dan spesialisasi menyiratkan perdagangan internasional. Tanpa perdagangan internasional, hal itu tidak dapat terjadi. Perdagangan internasional dibagi dalam menjadi dua teori. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak, dan teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif yang akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Andika Tegar Tritama.
Teori keunggulan mutlak Absolute Advantage Theory dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Sebagai ilustrasi, perhatikan paragraf 8.1. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi, barang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain. Negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Jepang menikmati keuntungan 4 kursi rotan, sedang Indonesia menikmati keuntungan 4 kalkulator. Menurut teori keunggulan mutlak, perdagangan internasional terjadi ketika Indonesia berspesialisasi atau mengkhususkan diri memproduksi kursi rotan, sementara Jepang berspesialisasi memproduksi kalkulator. Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan bila faktor produksi yang memproduksi kalkulator dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang yang memproduksi lebih banyak kalkulator jika mengalihkan faktor produksinya dan memproduksi kursi rotan. Keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara, misalnya Indonesia, mampu memproduksi lebih banyak kursi rotan dari negara lain, misalnya juga Jepang, dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Jepang memiliki keunggulan mutlak terhadap Indonesia dalam produksi kalkulator dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Perhatikan dalam tabel A dan B menunjukkan hasil produksi sebelum dan setelah kedua negara melakukan spesialisasi. Kursi yang dihasilkan sebelum spesialisasi adalah 60 buah dan terjadi spesialisasi menjadi 80 buah. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Comparative Advantage Theory dari David Ricardo. Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Murid Adam Smith, David Ricardo, melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Untuk jelasnya, perhatikan paragraf 8.2 yang memperlihatkan hasil produksi Indonesia dan Australia dengan menggunakan satu satuan faktor produksi. Meskipun Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wol dan katun, kedua negara tetap akan memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif atau perbandingan lebih besar. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi wol dan katun dibandingkan Indonesia. Keunggulan didapat jika Australia memilih produksi yang paling unggul, yaitu wol,
Mengapa memilih wol? Karena keunggulan produksi wol adalah 3, yaitu 15:5. Jika memilih kain katun, keunggulan produksinya adalah 1,2, yaitu 12:10. Sebaliknya, Indonesia memilih produksi barang yang kekurangannya paling kecil, yaitu katun. Hal ini karena kekurangan 10 dengan 12 lebih kecil daripada kekurangan wol, yaitu 5 dengan 15. Kesimpulannya, Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wol dan Indonesia memproduksi kain katun. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara mendapatkan keuntungan. Sebelum perdagangan internasional, Australia dapat menukarkan 1 meter wol dengan 0,8 meter kain katun. Setelah perdagangan internasional, 1 meter wol dapat ditukarkan dengan 2 meter katun atau dasar tukar Indonesia. Dengan demikian, keuntungan Australia dalam perdagangan internasional adalah 2 sampai 0,8 meter sama dengan 1,2 meter katun. Sebelum perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 2 meter katun dengan 1 meter wol. Setelah perdagangan internasional, 2 meter katun dapat ditukarkan dengan 2 meter banding 0,8 meter sama dengan 2,5 meter wol. Keuntungan Indonesia menukarkan 2 meter kain katun adalah 2,5 sampai 1 sama dengan 1,5 meter wol. Konsep perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Sekian video dari saya. Kesimpulannya yaitu di mana perdagangan nasional sangat penting bagi negara Indonesia. Negara tidak bisa hidup sendiri. Setiap negara cenderung untuk mengkhususkan diri dalam produksi komoditas yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain. Proses ini membawa pembagian kerja internasional yang memungkinkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia bagi semua negara. Oleh karena itu, pembagian kerja internasional dan spesialisasi menyiratkan perdagangan internasional. Tanpa perdagangan internasional, hal itu tidak dapat terjadi. Maka, perdagangan internasional dapat disimpulkan sangat penting bagi negara Indonesia dan juga negara lain karena dapat menguntungkan satu sama lain. Di dalam perdagangan internasional terdapat dua teori. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak dan yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Sekian video dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum